Siapa sih yang nggak tahu Presiden Soeharto? Presiden Soeharto adalah seorang presiden yang pernah mempunyai masa jabatan terlama di Indonesia, yaitu 32 tahun. Dari tahun 1967 sampai 1998. Jadi beliau ini merupakan seorang presiden kedua menggantikan presiden pertama Indonesia, Bapak Soeharto. Presiden Soeharto ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, walaupun ada banyak kontroversi mengenai beliau. Beliau ini sempat dijuluki sebagai The Smiling General, artinya jenderal yang selalu tersenyum. Walaupun di satu sisi dikatakan bahwa Presiden Soeharto adalah merupakan sosok yang otoriter. Jadi Presiden Soeharto ini lahir pada tahun 1921 dari pasangan yang bernama Kertosudiro dan Sukira. Jadi di dalam satu buku autobiografinya Presiden Soeharto, ibunya ini, Sukira ini digambarkan sebagai seseorang yang kalau sekarang katanya punya mental depression. Jadi dia tuh yang kayak selalu memikirkan permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi kayak dianggap mentalnya it's not stable. Nah, beberapa biografer mengatakan bahwa sebenarnya Kertosudiro diyakini bukan ayah kandung dari Presiden Soeharto. Dan Kertosudiro ini dia tidak memiliki kayak nggak punya peran penting dalam kehidupan Soeharto kecil. Dan ibunya ini saking mempunyai masalah mentally ill, I think beliau sampai sempat pernah ditemukan hampir mati karena beliau melakukan puasa sampai 40 hari. Jadi karena masalah ini keluarganya Sukira memberikan hak pengasuhan Presiden Soeharto kepada kakaknya Kertosudiro, jadi kakak dari ayahnya. Jadi gimana sih percintaannya Bapak Soeharto pada zaman itu? Bapak Soeharto ini tidak memiliki pacar dan beliau adalah seseorang yang sangat pendiam, seperti tertutup, sehingga keluarganya Pak Soeharto pun berpikir bahwa nanti Soeharto jadi bujang lapuk pula. Jadi akhirnya beliau dijodohkan dengan istrinya yang bernama Raden Siti Hartina, yang kita kenal sebagai ibu. Mereka pada tahun 1947. Pada saat itu Bapak Soeharto berusia 26 tahun dan Ibu Tin berusia 24 tahun. Dari pernikahan mereka dikaruniai 6 orang anak. Jadi Pak Soeharto ini sebenarnya adalah korban bully pada masa dia kecil. Dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya dan juga dia diperlakukan secara tidak adil oleh kakaknya. Dia itu dibeda-bedain dari cucu-cucu yang lain. Kenangan pahit dan menyakitkan hatinya ini sebenarnya masih tersimpan sampai beliau mangkat. Dan beliau juga bertekad keras bagaimana caranya beliau harus menjadi orang kaya dan berkedudukan tinggi. Jadi sebenarnya masa kecilnya Bapak Soeharto ini selain mengecap pendidikan, beliau ini sangat kuat dalam pendidikan agama dan also beliau ini sangat kuat, sangat keen of tentang pertanian. Akhirnya beliau selalu mencari pekerjaan tetapi ditolak di sana ke sini terus, atau ada satu pekerjaan beliau tidak tertarik dan akhirnya fast forward setelah bertahun-tahun menjadi seorang pengangguran, pada usia 21 beliau membaca sebuah pengumuman penerimaan bintara. Waktu itu di Gombong, jadi beliau melamar dan beliau diterima. Pada umur 21 tahun beliau resmi menjadi seorang tentara. Jadi beliau itu pertamanya diterima menjadi tentara di KNIL, itu adalah Kerajaan Hindia Belanda. Lalu setelah berkiprah kurang lebih 2 tahun di KNIL, terus Belanda kalah dari Jepang. Setelah Belanda kalah dari Jepang, of course lah kiprahnya juga habis. Akhirnya Bapak Soeharto kembali ke rumah keluarganya dan ya menganggur lagi. Lalu beliau kembali menjadi tentara pembela tanah air pada saat itu yang bernama PETA. Pada saat kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soeharto resmi diangkat menjadi tentara TNI. Lalu dalam kiprahnya di ketentaraan beliau juga pernah punya kasus. Jadi dengan pangkatnya beliau pernah minta uang ke perusahaan-perusahaan dan ini diketahui dan akhirnya beliau diturunkan jabatannya dan lalu dihakimi. Jadi gimana sih Bapak Soeharto menjadi seorang presiden? Jadi ada namanya insiden G30 SPKI pada saat itu dan lalu ada surat perintah 11 Maret yang kalau kamu membaca sangat detail, banyak teori konspirasi actually tentang hal itu. Akhirnya pada tahun 1967 melalui ketetapan MPR, Bapak Soeharto ditunjuk menjadi Presiden Negara Republik Indonesia sampai tahun 1998. Dalam masa pemerintahan beliau ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ada yang mengatakan bahwa pada saat pemerintahan Bapak Soeharto, Indonesia sangat maju, Indonesia sangat tentram dan sangat sejahtera, dan ada juga yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Soeharto hanya fokus kepada Pulau Jawa. Jadi pembangunan dan everything hanya fokus di Pulau Jawa. Bapak Presiden Soeharto sangat dikenal di dunia dan beliau banyak menerima penghargaan dunia.
Tetapi pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia dan dunia, pada saat itu mahasiswa demonstrasi untuk Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan ternyata pada saat 32 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto, dicatatkan dana yang diberikan oleh Bank Dunia untuk pembangunan Indonesia ternyata 20-30% telah disalahgunakan. Jadi akhirnya apakah beliau dihakimi ataupun disidang dengan kesalahan yang telah beliau perbuat? Tidak, karena waktu itu setelah beliau mengundurkan diri dari kedudukan presiden, beliau mengalami sakit dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 2008. Sebenarnya panjang kalau mau ngomong tentang Bapak Presiden Soeharto, but this is only a little bit about him, and I guess this is only for your info. Thank you for watching.